Ahem. Halo semuanya, balik dari jeung urang Piki. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Owarino Seraph part pertama. Jadi bagi kalian yang belum menonton part pertama, silahkan tonton terlebih dahulu, lalu tekan tombol subscribe-nya. Emeh urang teh adsen. Jadi tunggu apa lagi? Kita langsung aja ke videonya. Garcap. Kali ini Yu dan kawan-kawan memulai misinya. Mereka diperintahkan menuju ke Harajuka karena ada laporan kalau di sana ada manusia yang sedang diternak oleh bangsa vampir. Siga munding. Sementara Guren akan pergi ke Shinjuku dengan regu yang lainnya. Di tengah-tengah perjalanan mereka melihat anak kecil yang dikejar oleh monster. Yu yang melihatnya berniat untuk menyelamatkan anak itu, tapi Mitsuba menahan Yu karena itu bisa saja adalah trik bangsa vampir untuk menjebak mereka. Yu yang melihat anak kecil itu mulai terpojok lalu bergegas menyelamatkan anak itu tanpa mendengarkan instruksi Mitsuba. Mitsuba yang sebenarnya juga ingin menyelamatkan anak tersebut lalu membantu Yu. Tiba-tiba datang beberapa vampir menyerang mereka. Yu kemudian meminta Asuramaru meminjamkan kekuatannya. Seketika itu juga wajah Yu bertato, lalu memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mengalahkan eta vampir. Si vampir yang mulai ketakutan dengan kekuatan penuh Yu akhirnya memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan. Sementara Yu dan Mitsuba memutuskan untuk kembali ke markas. Sesampai di markas, Mitsuba nyabok si Yu dan berkata kalau dirinya tidak mau kejadian yang sama terulang kembali. Ternyata kalau dulunya saat Mitsuba bersama regu yang lain, dirinya selalu berbuat seenaknya tanpa mendengarkan instruksi orang lain. Kemudian anak yang diselamatkan Yu memberitahu lokasi para vampir menjadikan manusia menjadi ternak mereka. Sesuai instruksi dari anak tersebut, mereka bergegas menuju lokasi. Sesampai di sana, Mitsuba mengatakan kalau Yu tidak boleh bertindak seenaknya. Ya ampun, Mitsuba. Sesampai di sana, Yu melihat anak-anak memakai baju yang sama saat dirinya masih di dalam kerajaan vampir. Tak lama kemudian datang beberapa vampir mengepung mereka. Untungnya mereka dapat mengalahkan si vampir dengan kerjasama yang baik. Kemudian mereka memanggil regu evakuasi untuk memindahkan anak-anak ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya mereka pergi ke Shinjuku dengan mobil yang mereka temukan di sisi jalan. Saat di tengah-tengah perjalanan, datang vampir menghadang mereka. Si supir yang tidak memiliki SIM mencoba untuk menabrak eta vampir. Namun sayangnya, mobil itu dapat dihentikan dengan satu tangan saja. Lalu tiba-tiba vampir itu ada di hadapan Shinoa dan bersiap untuk menyerang. Namun Yu yang melihatnya tidak tinggal diam lalu nyabat eta lengan si vampir nepikeun ka coplok. Lalu kemudian datang dua vampir lainnya dan berkata kalau moyang ketujuh sudah menunggu mereka. Dalam kata lain, Perit telah menunggu mereka. Pada akhirnya, tiga vampir itu memutuskan untuk pergi menemui Perit yang sudah bersiap menyerang Shinjuku. Lalu kita diperlihatkan tiga helikopter terbang menyerang benteng Shinjuku dan pesawat terbang yang menabrak benteng Shinjuku, lalu kemudian kapal itu meledug nepikeun ka eta hancur benteng. Karena benteng telah hancur, para vampir masuk ke dalam lalu mulai menyerang. Para pemburu iblis yang sudah bersiap berusaha melawan balik. Regu Yu yang baru sampai kemudian membantu prajurit lainnya yang mulai kewalahan melawan para vampir. Lalu kita diperlihatkan Guren yang sedang mengawasi jalannya pertarungan dan melihat Peri dan Mika yang sedang santai saja melihat pasukan vampir sedang bertarung. Tak lama kemudian, regu Guren berkumpul lalu bersiap untuk membantu pasukan iblis lainnya di garis depan. Sementara kita diperlihatkan Perit dan Mika yang sedang mengobrol masa lalu Mika saat keluarganya dibunuh oleh Perit. Epic ini, sedih itu ninggalina. Kemudian Perit menyarankan Mika agar meminum darah manusia karena selama ini Mika tidak pernah meminum darah manusia. Olo-olo. Balik deui ka 4 tahun yang lalu. Diperlihatkan Mika tidak mau meminum darah manusia. Meskipun dirinya kesakitan menahan rasa akan haus darah. Cruel Tempest yang melihat keteguhan hati Mika kemudian memberikan pilihan lain, yaitu meminum darah Cruel. Mika yang melihat darah Cruel menetes ke lantai tidak dapat menahan akan rasa haus darahnya, lalu menarik tangan Cruel dan menggigitnya. Kembali ke masa sekarang,
Ternyata Mika tidak sembarangan meminum darah manusia, dirinya hanya meminum darah Krul saja, karena Mika tidak ingin meminum darah manusia. Cerita berpindah ke Regu Yu. Mereka bertemu dengan Kopral Nagai, pemimpin unit pertahanan. Setelah berhasil bertahan dari serangan para vampir, mereka menerima laporan kalau kru rembulan iblis yang dipimpin oleh Guren sedang bertarung di garis depan. Kemudian Pak Kopral mengantarkan Regu Yu dengan sebuah mobil berwarna hijau. Saat di dalam perjalanan, Shinoa memberi sebuah obat yang dimana jika mereka meminumnya, kekuatan darah iblisnya akan menaik 2 kali lipat. Lalu Shinoa memperingatkan jika mereka meminum obat itu terlalu banyak, maka organ-organ dalam tubuhnya akan rusak, dan mereka pun akan mati. Maka dari itu Shinoa meminta agar mereka hanya minum 1 pil saja, dan efek dari pil itu hanya 15 menit. Karena itulah mereka harus meminum pil itu saat dalam kondisi terdesak saja. Sementara Guren dan yang lainnya sedang bertarung melawan para iblis bangsawan di garis depan. Guren mengincar Perid yang memimpin pasukan penyerangan. Namun Mika menghalangi tujuan Guren dan akhirnya mereka bertarung. Disinilah kita diperlihatkan pertarungan yang epik antara Guren dan Mika. Di saat-saat Mika lengah, Guren menyerang Mika dari belakang, dan ternyata serangan Guren berhasil ditahan oleh Perid yang tiba-tiba datang ting mana lah. Di saat bersamaan Perid memukul wajah Guren sehingga Guren harus ngaceleng cukup jauh ke belakang. Mika lalu kembali menyerang Guren dan berhasil membuat Guren terpojok. Di saat itu juga datang Yuichi, Kimizuki, Shinoa, dan Mitsuba untuk membantu Guren yang sedang terdesak. Shinoa lalu memerintahkan mereka untuk meminum 1 pil dopin agar kekuatan mereka bertambah 2 kali lipat. Tanpa pikir panjang, Mika menusuk dada Guren. Hal itu membuat Yu sangat marah, lalu menyerang Mika tanpa melihatnya. Setelah menusuk dada Mika, Yu tersadar kalau yang ditusuknya adalah Mika, teman masa kecilnya, tanda kutip keluarga. Guren lalu memerintahkan Yu untuk membunuh Mika, tapi Yu hanya bisa terdiam lalu menangis karena merasa itu yakin kalau di hadapannya adalah Mika, teman masa lalunya, tanda kutip keluarga. Yu pun memastikan kalau di hadapannya adalah Mika yang dia kenal. Dan ternyata benar saja kalau dia adalah Mika yang sudah berubah menjadi vampir. Lalu Mika berkata kalau dirinya akan menyelamatkan Yu dari para umat manusia. Sebaliknya Yu akan menyelamatkan Mika dari para vampir. Jadi mana nu bener? Saat Mika dan Yu sedang asik mengobrol dan berdebat antara siapa yang diselamatkannya, Perid berkata kalau sebaiknya Yu dijadikan vampir saja. Mika yang mendengarnya kemudian mencekik leher Perid dan mengancamnya jika Perid berani mencolek tubuh Mika maka dia akan dibunuh oleh Mika. Saat itu juga datang vampir yang membegal Yu dan kawan-kawan dalam saat perjalanan ke Shinjuku. Namanya adalah Crowley. Kali ini Perid akan mengurus teman-teman Yu, sementara Yu akan diurus oleh Mika. Guren yang merasa kalau posisi mereka tidak menguntungkan, lalu memerintahkan semua prajurit untuk mundur. Namun ternyata ras vampir tidak membiarkan manusia untuk kabur, dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Yu yang sedang melawan Perid makin terdesak saja, namun tiba-tiba Mika datang dan lalu menebas lengan si Perid sampai terlepas. Di saat itulah Mika sangat marah karena dirinya tidak mau Yu dicolek oleh batur. Kemudian memaksa Yu untuk pergi bersamanya karena dia tahu kalau manusia adalah makhluk yang sangat jahat. Yu yang tidak mengerti ucapan Mika kemudian memberontak ingin kembali. Tapi Mika tetap saja memaksa Yu untuk pergi bersamanya, dan pada akhirnya Yu melihat kawan-kawannya akan dihisap darahnya oleh bangsa vampir. Yu yang ingin menolongnya, namun Mika selalu menghentikannya. Dan pada akhirnya Yu melihat dengan babatoknya sendiri teman-temannya dihisap oleh para vampir. Yu yang melihatnya sangat marah dan tanpa disadari dirinya berada di padang hampa bersama Asura Maru. Asura Maru kemudian mengatakan kalau sebaiknya ikut dengan vampir yang mengajaknya pergi. Asura Maru tidak asal-asal mengatakan itu, karena kalau dirinya terus bersama manusia, dirinya akan diambil alih oleh makhluk yang berada di dalam tubuh Yu. Karena Yu adalah
eksperimen para manusia. Sedangkan di alam sadar Yu sedang dikendalikan oleh iblis yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Buktinya si Crowley begitu kesulitan melawan Yu yang sudah menjadi setengah iblis. Perit yang melihatnya kemudian bertanya pada si Guren apa yang dia telah lakukan pada si Yu. Guren hanya bisa tersenyum dan tidak menjawab perkataan si Perit. Sementara Yu yang kehilangan kesadarannya menyerang siapa saja yang ada di depan matanya. Secara tidak langsung Yu akan menyerang si Noah. Kemudian Guren berteriak kalau masih ada cara untuk menyelamatkan si Yu. Si Noah kemudian memeluk Yu dengan perkataan yang manis manja. Akhirnya Yu sadarkan diri, lalu terjatuh pingsan. Mantap pisan. Kemudian datang bala bantuan pemburu iblis yang dipimpin oleh Hiragi dan Kreto. Hiragi melihat bala bantuan musuh telah tiba, Perit memerintahkan untuk mundur. Namun Mika menolaknya. Namun tidak ada pilihan lain, Mika harus menerimanya. Jadi karena skripnya hilang selembar, jadi kita sudahi saja sampai di sini. Gue Piki, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya.